Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Islam. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat dan waktu luang untuk menghadiri acara webinar integrasi ilmu dan agama pada sore hari ini. Yang kedua, selawat tak lupa salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana atas perjuangan dakwah beliau lah kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam hingga pada hari ini. Selanjutnya untuk menambah keberkahan menuntut ilmu pada sore hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alif Lamim yang pada saat ini sebagai moderator, yang insya Allah akan bersama peserta pada 1 jam ke depan insya Allah. Selanjutnya, webinar integrasi ilmu agama pada bulan ini mengangkat tema besar mengenai Islam dan sosial politik begitu, nggih. Yang pada sore ini akan disiarkan secara langsung di channel YouTube Masjid Kampus UGM dengan mengangkat tema Hikmah Keilmuan Kampus, yang mana pada sesi ini kita akan dibersamai oleh Profesor Dr. Purwo Santoso MA, yang beliau merupakan guru besar di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada. Baik, sebelum dimulai kami beritahukan kepada para peserta bahwasanya sesi diskusi akan dilaksanakan setelah sesi pematerian. Pun demikian, peserta dapat mengajukan pertanyaan lebih awal melalui fitur chat Zoom yang nantinya akan dibacakan di sesi diskusi. Untuk itu, langsung saja kepada Prof. Purwo Santoso, kami persilakan selama 60 menit ke depan. Monggo, Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-teman saudara sekalian. Saya mendapatkan kehormatan untuk ikut berbicara dalam forum serial panjang ini ya. Dan pembicaraan saya sebenarnya hanya nimbrung atau mengasumsikan kita sudah sepakat dengan agenda ilmu sosialnya, ilmu sosial transformatif yang diusung oleh Pak Kunto Wijoyo atau sudah digulirkan oleh sejumlah profesor atau para akademisi, para peneliti di UGM. Saya hanya ikut menimpal saja bahwa eh, Islam dan ilmu itu bisa satu tarikan napas gitu, sehingga apa namanya cara kita beragama ya pada saat yang sama itu adalah bersifat ilmiah gitu. Sehingga dikotomi antara agama dengan ilmu itu selesai. Dan di sini kemudian ada corak beragama yang sekaligus juga ilmiah, dan saya dari kajian sosial politik di Visipol diajak untuk ikut meramaikan diskusi atau perbincangan tentang ilmu sosial transformatif dan aspek transformasi melalui jalur keilmuan itulah yang menjadi eh, komitmen saya atau menjadi perhatian saya. Teman-teman, saudara sekalian, izinkan saya share file, sorry, share slide ya. Jadi eh, setelah sekian lama menunggu-nunggu ditunggu-tunggu, lalu saya pagi tadi memutuskan untuk menguji perbincangan kita ini dengan eh, hikmah keilmuan kampus. Dan kalau kita kaitkan dengan fenomena sosial politik hari ini, kita sedang katanya merayakan pesta demokrasi. Saya nggak suka dengan istilah itu, tapi itulah istilah populer. Dan kemudian ada hal-hal yang saya ingin simulasikan. Kalau kalau ilmu sosial transformatif dan terus-menerus nilai keislaman yang menjadi wacana kunci di dalam ilmu sosial transformatif itu kita seriusi, maka sebetulnya cara kita berilmu di UGM itu banyak bermasalah. Ya, justru justru kalau eh, narasi atau proses istilahnya Pak Kunto mengilmukan Islam sebagaimana di perjuangan itu memang berhasil, lalu ada banyak
persoalan-persoalan apa namanya khidmah keilmuan. Bagaimana ilmuwan itu harus mengabdi dengan ilmu pengetahuan yang dijunjung tingginya gitu. Karena selama ini ilmu lebih terasa sebagai instrumen, terutama kalau dalam ilmu politik ya ilmu itu ya instrumen untuk berpolitik. Dan kemudian visi politik dari ilmu itu justru menjadi bermasalah karena politik didudukkan sebagai hal yang niscaya harus dihadapi, tapi pada saat yang sama politik yang berdasarkan ilmu yang Islami, katakanlah dalam ilmu sosial transformatif itu kan justru politik nilai, ya, dan proses memperjuangkan nilai ini tidak terlalu menjadi kesungguhan kita di kampus. Saya kasih contoh, kalau misalnya nilai demokrasi itu harus dibela, yang selama ini dibela adalah tegaknya prosedur untuk menang-menangan, namanya pemilu. Bukan demokrasi itu rakyat sebagai kesatuan entitas yang kemudian justru menggalang kebersamaan, menggalang kekuatan untuk bisa menjepit kesemena-menaan negara itu hilang karena sudah ada wacana demokrasi itu ada demokrasi yang sifatnya substantif, prosedural dan ada demokrasi yang apa namanya prosedural ini cukup disederhanakan menjadi pemilu sehingga kalau sudah membela prosedur pemilu itu sudah demokratis padahal inti dari demokrasi adalah kerakyatan. Nah, di sini kemudian ada yang apa artikulasinya kepleset atau terbalik sehingga sehingga ilmu sebagai hikmah ilmiah dari ilmuwan itu itu menjadi apa namanya ya ilmiahnya itu ilmiah untuk rebutan kekuasaan bukan berebut untuk menjebak kesemenang-menangan negara dengan instrumen dengan apa namanya artikulasi kedaulatan rakyat. Ini sekedar sebagai contoh snapshot bahwa bahwa ketika eh, khidmah keilmuan itu adalah keniscayaan dari ilmuwan, di satu sisi um, kita mendapatkan tanggung jawab untuk memperjuangkan kebenaran ilmiah dalam berpolitik, tapi kemudian kebenaran ilmiah dalam memperjuangkan politik, katakanlah politik yang demokratis, itu kita pelagapan. Karena memang selama ini ilmu itu didudukan sebagai ilmu, sehingga orang yang apa namanya katakanlah memahami demokrasi elektoral lalu kemudian pinter bikin survei, justru surveinya itu memperdaya warga negara pemilik hak suara supaya mudah dikendalikan oleh kontestan. Dan kemudian ilmunya itu justru digunakan untuk melucuti kekuasaan warga negara dengan dikasih gimmick, dengan dikasih polling, macam-macam. Sehingga ilmunya ini ilmu untuk memperdaya kedaulatan rakyat. Padahal kalau demokrasi itu didudukkan sebagai ekspresi kebersamaan warga negara dalam kesatuan supaya tidak mudah apa namanya ditindas atau dijebak dengan apa namanya tata kuasa yang hanya mementingkan kekuasaannya pemerintah lalu kemudian kerakyatan itu hilang. Makanya kalau misalnya dalam ajaran-ajarannya tokoh seperti Gus Dur itu kan memberikan clue bahwa di atas politik itu ada kemanusiaan dan ketika berpolitik yang tidak manusiawi termasuk menjebak, saling menyalahkan dan seterusnya itu menjadi norma, kita nggak bisa keluar dari normalitas atau keniscayaan yang itu dikondisikan oleh proseduralisme dalam berdemokrasi. Jadi di sini saya ketika mengikuti apa namanya narasi atau alur berpikir yang diusung oleh Pak Kunto dan teman-teman di UGM Ilmu Sosial Transformatif, proses transformasinya itu nggak pernah menjadi agenda karena game politik yang ada adalah game untuk menang-menangan dan itu kita rayakan sebagai demokrasi dan kemudian kalaulah kita punya ilmu, ilmu hanya untuk menyediakan instrumen berkuasanya politisi. Kalaulah kita punya kajian tentang negara, ya ilmu untuk memudahkan negara menguasai rakyatnya, bukan bukan rakyat
dalam kebersamaannya, dalam kecerdasan, dalam kearifannya, itu menghasilkan tatanan yang tidak mudah dijebak. Dan proses untuk melucuti kedaulatan rakyat itu tidak didudukkan sebagai apa namanya khidmah keilmuan. Justru karena ilmunya itu bersifat apa namanya instrumental dan kemudian means end yang ada itu tidak sesuai dengan eh, kaidah orang beragama yang justru harus memuliakan manusia sehingga saling mencurangi antar manusia itu terus-menerus berlangsung dan oleh karena itu kemudian politik dengan mudah diasosiasikan sebagai hal yang kotor. Oke, saya saya ingin apa namanya memberikan contoh 10 menit itu untuk bisa apa namanya saya ajak untuk melakukan refleksi yang lebih eh, mendasar. Em, kita semua di kampus saya kira sudah hafal dengan dogma atau doktrin bahwa kampus itu lembaga keilmuan. Ini berbeda dengan narasi pemerintah. Kampus itu lembaga penyediaan SDM. Saya 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 nggak cerah kalau pemerintah atas nama pengembangan SDM, atas nama kontestasi ekonomi global, lalu kemudian kita disuruh melupakan hakikat atau esensi kampus itu sebagai lembaga pendidikan, lembaga pabrik SDM, kira-kira gitu. Ini ini narasi yang kuat dan kemudian ya kalau ilmuwannya tadi tidak punya sense of khidmah itu, tidak punya semangat untuk melayani ilmu demi kebenaran ilmu, ilmu itu hanya sebagai instrumen untuk dikendarai. Ya ya ilmu atas nama ilmu itu pada akhirnya justru kemudian menjebak proses kita menghamba kepada Tuhan melalui jalur keilmuan, melalui khidmah ilmiah gitu. Jadi eh, saya sengaja menggambarkan apa Tridharma dengan segitiga supaya kalaulah ilmu yang kita geluti di kampus sebagai apa namanya eh, pertaruhan esensialnya yang selama ini dikedepankan itu adalah aspek pendidikan sehingga ilmu itu nggak penting yang penting ada SDM-nya dan kemudian eh, kalaulah sudah ada apa namanya reformasi kampus atas nama MBKM supaya penelitian itu didudukkan sebagai jalan untuk menyaring, menimba, mengkodifikasi ilmu. Itu kalau ada masih belum belum menjadi apa namanya rute utama proses pembelajaran kita tetap saja dosen ya termasuk saya sendiri mungkin lebih mendudukkan diri sebagai pembawa ilmu lalu kemudian mahasiswa hanya menjadi tukang tadahnya. Padahal berbagai macam riset sudah menunjukkan bahwa kalau proses penelitian itu justru proses untuk mengkodifikasi dan mengembangkan ilmu, maka pembelajaran berbasis penelitian itu adalah keniscayaan dan dengan cara itulah kemudian ilmuwan itu menjadi khotimul ilm, menjadi pelayan dari ilmu karena dosen atau para ilmuwan itu kemudian justru mengajak mahasiswa untuk membuka khazanah pengetahuan dengan jalur penelitian. Dan kalau jalur penelitian itu adalah keniscayaan, ya memang ada proses untuk mematangkan kemampuan metodologis sehingga memang yang masih ajaran ya tidak boleh sok tahu lebih tahu dari yang sudah matang gitu. Tetapi penelitian sebagai pintu keilmuan itulah yang tidak menjadi apa namanya tradisi keilmuan orang Islam selama berabad-abad. Sehingga kemudian kalau ada riset, misalnya di NU ada Bahsul Masail misalnya, ya itu lebih adu debat dalil-dalil daripada adu eh, apa namanya eviden empirik sebagaimana diasumsikan dilakukan di kampus pada umumnya. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah kalau misalnya dalam ajaran Islam kita itu justru harus memberi manfaat kepada jamaah, kepada umat melalui jalur keilmuan. Yang penting itu kan ilmu bermanfaat, tetapi ilmu bermanfaat itu dalam bahasa kampus dikodifikasi sebagai pengabdian masyarakat dan pengabdian masyarakat itu lebih acara yang dibuat-buat. Eh, karena ini demi tertib nomenklatur, karena ketika kita berilmu di kampus itu
paham dasarnya bukan memastikan ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang, dan ilmu sudah menjadi komoditi, sehingga ya karena sudah terlanjur diwajibkan untuk melakukan pengabdian masyarakat, lalu dibuat kegiatan-kegiatan yang ya secara administratif itu mencerminkan pengabdian masyarakat, padahal itu jelas basa-basinya. Nah, ini apa namanya, khidmah keilmuan yang saya rasakan selama ini itu masih penuh dengan kebincangan, tetapi kebincangan yang paling utama itu adalah keperluan untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat itu disempitkan menjadi nomenklatur kegiatan proyek atau kegiatan seremonial namanya pengabdian masyarakat. Jadi kalau setiap kali kegiatan keilmuan baik melalui jalur pendidikan maupun jalur penelitian itu didedikasikan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat atau kemampuan jamaah, kemampuan umat, apa memperbesar kemanfaatan bagi umat, ya kemudian memanfaatkan ilmu itu tidak perlu pakai paten. Untuk memanfaatkan ilmu itu tidak harus apa ngurus hal yang penting, karena yang selama ini terjadi kan sudah terjadi komoditifikasi ilmu. Di sisi lain, kalau untuk bisa menimba ilmu itu apa namanya, sudah tersedia aksesnya dengan teknologi dan sosnya, lalu ya mestinya mengakses ilmu itu juga nggak perlu bayar. Kita tahu untuk bisa mengakses jurnal yang baik itu apa namanya, kita harus apa namanya, berlangganan jurnal yang mahal, meskipun sudah ada open access, tetapi prinsipnya itu ilmu masih dikomersialisasi, dan kemudian ketika diwajibkan ada publikasi di jurnal tentunya yang justru itu menjadi komoditi yang tidak sehat. Padahal kalau kalau ilmu itu harus disajikan sebagai ilmu yang apa namanya, yang kita kembangkan di kampus itu untuk sebesar mungkin pendidikan, ya justru mengakses ilmu melalui jalur pendidikan itu mestinya kalau berbayar itu tidak apa namanya, mahal. Saya memberikan contoh sendiri ketika saya menjadi rektor UNU, lalu saya didhawuhi oleh sejumlah ulama termasuk keturunan Syekh Abdul Qadir Jalani, misalnya ketika tindak ke Jogja, beliaunya Syekh Abdul Qadir Jalani itu tanya, mahasiswa dipungut SPP. Ya, saya bilang dengan rasa takut karena saya tahu idealnya itu tidak bayar. Dan prakteknya di pesantren-pesantren itu ada banyak sekali pesantren yang tidak memungut bayaran, tetapi atas nama memberi imbalan kepada para peneliti, atas nama biaya riset dan seterusnya, eh, kita nggak bisa mengelak dari biaya mahal. Dan kalaulah negara sudah mengalokasikan dana yang tinggi untuk apa namanya pendidikan, ya lembaga yang besar seperti UGM itu ya justru dinormalkan untuk mengkomoditifikasi keilmuan yang sehingga kalau kalau apa namanya, kaidah untuk bisa memberi manfaat melalui jalur keilmuan itu kita berlakukan, ada banyak hal yang bermasalah, dan bermasalahnya itu karena tradisi keilmuan yang secara teknis berpretensi apa namanya, ilmu demi ilmu, pada saatnya itu kemudian demi ilmu itu menjadi komoditi dan harus diperdagangkan dan harus mahal diakses, baik dalam bentuk apa namanya, fee untuk bisa mengakses jurnal atau biaya pembelian buku dan pendidikan itu juga berbayar mahal. Dan kalaulah ada clue pengabdian kepada masyarakat, itu lebih serius basa-basinya daripada kesungguhannya memberi manfaat. Sehingga kalau kalau ilmu sosial transformatif itu ingin eh, di mainstreamkan, tantangannya adalah bagaimana kampus itu bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat dari berbagai disiplin, dan kemudian saya perlu untuk nengok ke belakang mengapa mengapa eh, ilmu yang bermanfaat itu penting untuk kita pikirkan atau menjadi keniscayaan dari khidmah keilmuan. Jelas menuntut ilmu itu diwajibkan, dan kalau itu wajib, maka terpenuhinya hal-hal yang wajib, syarat-syarat untuk yang wajib itu bisa terselenggara, itu menjadi wajib. Dan dalam konteks ini Indonesia sudah mengalokasikan dana besar
untuk pendidikan, untuk pengembangan ilmu, tetapi masih ada banyak masalah. Tapi kenapa kenapa ilmu yang bermanfaat itu susah dijabarkan? Karena kegiatan keilmuan yang ada itu tidak didedikasikan untuk menghasilkan atau mereproduksi komitmen etik atau akhlak. Jadi kalau kalau kita beragama secara sungguh-sungguh dan beragama itu sebagai praktek yang ilmiah, taruhannya adalah menghasilkan akhlakul karimah, menghasilkan akhlak yang baik. Dan ada dua jalur yang harus kita atau bisa kita pakai, sebaiknya dikombinasikan, jalur syar'i, jalur syariah, lalu kemudian selama ini orang belajar agama itu dari pintu syariah. Tetapi karena keniscayaan menghasilkan akhlak itu selalu diartikulasikan dengan syariah yang sama dengan ilmu politik, itu juga bersifat instrumental, bersifatnya menghasilkan kodifikasi norma yang sifatnya sepihak. Yang penting kodifikasi norma itulah yang kemudian di syariah, dan kemudian orang ya menggunakan rasionalitasnya sebagaimana eh, apa namanya diajarkan di dalam peradaban Barat gitu. Sementara akhlak yang ditempa melalui jalur tasawuf atau sufistik itu tidak berkembang di kampus. Sehingga kalau kalau tadi kemampuan untuk menghasilkan ilmu bermanfaat itu tidak menjadi laku apa, sufistiknya ilmuwan, ya ya ilmuwan ya hanya terombang-ambing oleh proses politik yang ada. Sehingga kalau ilmu yang bermanfaat itu bermanfaatnya untuk menempa akhlak, akhlakul karimah itu lebih banyak mengandalkan pintu syariah daripada pintu sufistik, dan ya selama ini akhlak gitu ya ya tetap tidak korespon dengan narasi atau komitmen keagamaan. Dan dan kalaulah ilmuwan itu kemudian eh, menjadi ilmuwan, kan tuntutannya kan bisa memandu akhlaknya orang lain, dan memandu akhlaknya orang lain ini tidak menjadi kode etik di kampus. Karena ya sebagai dosen saya sudah mengerjakan tugas saya sebagai dosen, tugas saya masuk kelas, jam kuliah sudah saya selenggarakan, saya harus melakukan penelitian, jam penelitian sudah saya gunakan, lalu produk-produknya sudah saya tawarkan. Dunia tidak berubah, akhlak mahasiswa atau aktivitas akademik tidak membaik, ya nggak apa-apa. Karena memang ilmu tidak didedikasikan untuk menghasilkan akhlak. Dan di sini kemudian fungsi ilmuwan sebagai khodimul ilm, jadi saya sebagai pembawa ilmu, itu tidak membawa proses transformasi yang diniscayakan oleh Pak Kunto dengan berbagai macam narasi atau ajaran-ajaran yang disampaikan. Sehingga eh, ketika kita eh, tidak menegaskan khidmah keilmuan, ada banyak masalah sosial politik yang salah urus atau salah ditempa, salah dibina, justru karena eh, kita tidak lagi atau tidak bersungguh-sungguh menagih bahwa eh, pemahaman dan artikulasi tauhid itu bermuara pada akhlak. Dan akhlak ini adalah komitmen etik, dan komitmen etik itu sebetulnya bisa berjalan sendiri tanpa harus dikodifikasi dengan norma-norma hukum atau norma-norma syar'i. Dan justru dengan laku laku yang mencegah diri dari pikiran-pikiran pamrih, pamrih sosial, politik dan seterusnya, itulah yang diajarkan oleh sufisme dalam ajaran sufistik, dan sufisme itu tidak menjadi menu utama di kampus, sehingga ada banyak hal-hal yang sifatnya atau menuntut komitmen atau reproduksi etik itu tidak berlangsung di masyarakat. Memang kalau etika itu ditegakkan kan dunia tidak otomatis berubah. Kalau Tuhan itu menciptakan setan, ya setan tetap ada setan. Sehingga orang baik tetap digoda imannya, digoda keyakinannya, digoda pemahamannya. Tetapi kalau dari awal ilmu itu tidak didedikasikan untuk mereproduksi komitmen etik, lalu komitmen untuk bisa bersaing misalnya sampai sudah begitu sebegitu hebatnya,
sehingga kemudian justru madorot lebih dihasilkan daripada manfaat. Saya tidak ingin mengatakan bahwa konflik itu tidak mungkin apa namanya di apa konflik itu ya niscaya ada, tetapi cara menghadapi konflik sebagai proses kontestasi adu kebenaran itu bisa lebih baik daripada konflik sebagai adu kerakusan dan 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 konflik adu kerakusan itu dipahami sebagai proses efisiensi misalnya. Jadi sebetulnya rakus nilai yang di ujung, tetapi kemudian dibayangkan digunakan wording efisiensi. Jadi saya ingin kasih contoh. Saya belajar politik lingkungan dan kemudian pelaku ekonomi itu kan diajari untuk berpikir rasional, eh, mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dan menjauhkan risiko dari apa menjauhkan dari risiko sejauh-jauhnya. Dan kemudian yang dipilih itu terbaik, tapi terbaik dengan membebani alam. Jadi terbaik untuk dirinya sendiri, lalu tugasnya menjadi khalifah fil art itu tidak terlayani. Dan disinilah kemudian tadi akhlak untuk berbuat baik terhadap lingkungan itu tidak konsisten dengan narasi-narasi yang sebetulnya adalah turunan dari kapitalisme. Dan kita tidak dengan mudah keluar dari jebakan kapitalisme lengkap dengan kerakusan narasi di dalamnya. Karena kerakusan tadi dibahasakan sebagai efisiensi, sebagai produktivitas, dan seterusnya. Dan pada akhirnya kemudian alam semesta ini nggak sanggup untuk melayani kerakusan itu, sehingga kemudian kita terjebak dalam proses yang disebut sebagai perubahan iklim, atau limit to growth, atau daya tahan, daya apa namanya, eh, fleksibilitas lingkungan untuk melayani kerakusan itu. Jadi ada sekian banyak proses etik yang tidak menjadi mainstream dan etik itu kalaulah dibicarakan ya dibicarakan oleh teman-teman di filsafat, tetapi standar etik bahwa oke katakanlah UGM itu ingin apa go sustainable development dan seterusnya, tapi etika sustainability itu tidak masuk karena itu tidak menjadi narasi penting di dalam mata kuliah, narasi pentingnya itu hanya dicatat di dalam riset-risetnya, tetapi semua orang membebaskan diri dari nilai. Saya ingin garis bawahi eh, dalam ajaran ilmu sosial transformatif, eh, ilmu itu menjadi pilihan-pilihan rasional dari ilmuwan dan orang yang dikaji, tetapi yang dikaji itu kemudian keberpihakan pada nilai. Dan di dalam kajian ilmu politik yang kita usung itu adalah kajian untuk menang dan kalah, bukan kajian untuk mewujudkan nilai. Saya tadi contoh, nilai demokrasi tidak menjadi perjuangan penting, karena nilai demokrasi itu dipagari sebagai persoalan menang-menangan, dan yang menang itu dirayakan dalam fenomena yang disebut sebagai pesta demokrasi. Padahal yang harusnya dibela itu adalah kewarganegaraan. Dan kalaulah saya kampanye pentingnya mendesain ulang mata kuliah kewarganegaraan atau pembelajaran tentang menjadi warga negara yang menjadi pemilik dan mengendalikan negara, itu susahnya bukan main, karena memang mainstream kajian yang kita hidup-hidupkan di kampus itu ya mainstream tadi hanya untuk menang-menangan, sehingga ilmu politik itu adalah ilmu untuk mengkodifikasi praktek menang-menangan. Padahal eh, dalam menang-menangan itu kan tetap saja ada nilai, dan nilai kerakyatan yang dijanjikan oleh demokrasi tadi tidak dengan mudah bisa diartikulasikan. Nah, oleh karena itu maka eh, saya ingin menegaskan supaya hal macam itu kita bisa eh, lakukan, maka eh, khidmah ilmiahnya ilmuwan sebagai khotimul ilm, sebagai hamba pelayan ilmu, demi ilmu itu kemudian ada sekian banyak harus dilakukan, itu tidak menjadi narasi penting sejauh ini. Dan kalau memang acara atau misi integrasi agama dan ilmu itu dilakukan, yang menurut saya penting untuk digarisbawahi adalah menggarisbawahi tentang khidmah keilmuan ilmuwan, baik ilmuwan yang sudah menjadi dosen atau menjadi profesor seperti saya, ataukah ilmuwan yang kita kader sebagai mahasiswa. Karena saya membayangkan atau tetap saja mengidolakan mahasiswa itu adalah ilmuwan muda. Dan oleh karena itu pematangan
diri mahasiswa sebagai ilmuwan itu ya termasuk di dalamnya adalah eh, merapikan eh, misi hidupnya sebagai khadimul ilm yang berjalan atau berjuang di jalur keilmuan untuk mengkodifikasi kebenaran-kebenaran atau proposisi-proposisi kebenaran dalam khidmahnya. Dan pada saat yang sama, khadimul ilm itu juga menjadikan make sense adanya kewajiban untuk menuntut ilmu atau thalibul ilm. Dan poin penguncinya adalah ini poin yang terakhir yang saya mau presentasikan supaya tantangan empirik yang sudah dijawab dengan paradigma ilmu sosial transformatif eh, yang selama ini diwacanakan itu bisa kita cermati dengan baik, maka realita kehidupan sehari-hari, realita sosial, realita politik yang nanti saya bisa berikan contoh banyak sekali, itu harus atau saya niscayakan harus diperlakukan sebagai laboratorium kehidupan, living laboratory, ya. Jadi jadi oke, ada ada realita di luar sana yang berbeda dengan keniscayaan etik yang kita bayangkan, lalu bagaimana mengubahnya dan kemudian bagaimana supaya apa namanya komitmen etik itu kemudian menjadi apa namanya bagian normal dari kegiatan keilmuan dan ilmu sekali lagi ya tidak mungkin dibiarkan sebagai fenomena atau realita yang bebas nilai, tetapi justru khidmah keilmuan itulah yang kemudian menjamin ilmu itu bisa bermanfaat, bisa membimbing proses transformasi. Dan kalau realita yang sudah dikodifikasi secara keilmuan itu berbeda dengan apa realita sehari-hari yang kita dapati, lalu kemudian ya bagaimana proses transformasi itu kita jalankan. Katakanlah sekarang kita terhimpit oleh proses perubahan ekologis selama berabad-abad dan memuncak menjadi fenomena perubahan iklim. Perubahan iklim ini adalah akumulasi dari perubahan dari waktu ke waktu dan titik masuknya adalah eh, positivisme yang hadir pada saat berlangsungnya revolusi industri, ya, dan proses revolusi industri itulah yang kemudian menghasilkan eh, perluasan dan pendalaman skala kerusakan lingkungan dan kerusakan lingkungan itu baru betul-betul disadari setelah terjebak dalam akumulasi yang disebut sebagai perubahan iklim dan perubahan iklim itu hanya menyangkut hanya dalam tanda kutip um, 1,5 derajat Celcius, tetapi itu akan mengubah keseluruhan kehidupan di muka bumi. Sehingga kemudian proses perubahan atau apa namanya perubahan berkah dan petaka atas nama industrialisasi itu begitu dahsyat dan selama beratus-ratus tahun proses kapitalisme yang menghasilkan revolusi industri itu uh, berjalan terus-menerus, tetapi jalannya terus-menerus itu tidak terkoreksi karena ilmu tadi hanya melayani apa namanya rakusnya pemikiran ekonomi seolah-olah alam itu apa namanya tidak berbatas untuk bisa mengikuti kerakusan kapitalisme dan kalaulah sekarang ada sekian banyak wacana-wacana yang ada eh, kita belum terlalu terlalu rapi memetakan akar masalahnya dan kemudian mencari perubahan-perubahan yang mendasar yang menghasilkan tuntutan untuk mengubah komitmen etik dan perubahan komitmen etik inilah yang harus terus-menerus diuji cobakan dari waktu ke waktu dan proses pergulatannya itu ya tetap saja eh, menang dan kalah bukan baik tidak baik atau benar salah karena memang modus berpikir kita bukan modus etik dan kita bisa merayakan praktek-praktek korup, praktek-praktek rakus
itu dengan dalil-dalil hukum, dengan premis-premis ekonomi dan seterusnya. Sehingga disitulah kemudian tuntutan untuk merapikan khotimul ilm itu eh, perlu ditegaskan lagi dan perlu dicari rumusan yang lebih konkret. Dan kalau memang konsep laboratorium sosial ini bisa di apa namanya terima sebagai solusi supaya antara realita yang dikodifikasi secara ilmiah atau keniscayaan-keniscayaan teoretik yang ada itu eh, realistis atau praktikal untuk dijalani, maka proses keilmuan yang ada itu adalah merumuskan proposisi teoretik baru, membuat sejumlah inovasi yang secara praktikal itu justified dan secara teoretikal itu make sense. Dan laboratorium yang notabene adalah eh, kosakata dari ilmu eksakta, ya, tarik untuk menjadi apa namanya eh, cara berpikir dari semua ilmu, terutama untuk ilmu sosial yang tidak terbiasa menggunakan konsep laboratorium. Tetapi kemudian realita yang ada, realita politik, demokrasi, kalau dalam ilmu saya ada otonomi daerah, ada otonomi desa, ada sekian banyak hal itu, ya, yang itu praktek realitanya di lapangan itu perlu dicerna ulang dan kemudian eksperimentasi untuk menghasilkan perubahan itu menjadi keniscayaan dan eksperimentasi di mana-mana itu adalah bentuk dari khidmah keilmuan yang kita pertegas dan dengan begitu lalu beragama itu tetap saja uh, kita dedikasikan untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan khotimul ilm itu dijabarkan dengan proses gradual mengubah cara berpikir keilmuan yang sudah ada. Mudah-mudahan poin saya bisa didiskusikan. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Ini nggih, kalau Kinten saya rasa ini sangat daging Pak ilmunya Pak. Penjelasannya runtut, komprehensif dengan apa? Semua pemaparannya ini ku seksama begitu Pak. Baik, niki kami ingatkan kembali kepada para peserta webinar, bila ada yang ingin bertanya atau berkomentar dapat langsung. Nah, niki Prof, sudah ada yang bertanya. Boleh saya bacakan Prof? Nggih? Monggo, silakan. Baik, izin bertanya Prof. Korelasi pendekatan sofistik dengan ilmu. Terima kasih. Monggo mungkin jenengan bisa langsung menjawab Prof. Apa Bas, dua konsep tadi apa? Antara, Korelasi pendekatan sofistik dengan ilmu. oke. Nah ini sufisme itu kan lebih dipahami sebagai proses ritual ya. Saya saya mencoba untuk menangkap ini. Saya kasih contoh konkret. Suatu saat saya ikut ziarah ke makam Gus Dur di Tebuireng sana di Jombang. Lalu saya berjalan dengan seorang kiai Jogja yang sangat-sangat saya kagumi, sangat saya hormati. Lalu saya tanya, Pak Yai, gimana saya harus make sense terhadap apa yang dilakukan oleh Gus Dur? Belakangan berkembang wacana bahwa Gus Dur itu wali, dan wali itu dalam narasinya orang pesantren, yaitu satu grade di bawah Nabi. Dan ilmuwan itu dengan ilmu yang alamah ya, yang sangat mendalam, sangat mendasar itu, eh, kalau diterima itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ya ya bisa menjadi wali gitu. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Gus Dur yang semasa hidupnya itu kan penuh dengan kontroversi politik dan ada sekian banyak hal-hal yang hanya orang yang paham sufisme itu bisa bisa membayangkan. Lalu Pak Kiai yang berjalan seiringan dengan saya itu mengatakan, Pak Pur,
Gus Dur itu semasa hidupnya itu topong kerame, ya. Jadi bertapa dalam keramaian. Topong kerame itu bertapa itu kan laku sufistik. Orang semuanya itu salah paham tentang realita dan kemudian justru karena orang salah paham tentang cara membaca realita, lalu kemudian justru Gus Dur itu selalu membalik-balik. Ketika Gus Dur ada di komunitas pesantren, Gus Dur itu justru menggunakan predikatnya sebagai seniman atau budayawan dari Taman Ismail Marzuki atau bagaimana wacana-wacana di kampus itu justru dibawa dan kemudian dihadirkan dirinya itu sebagai orang kampus gitu. Tetapi sebaliknya ketika Gus Dur berada di komunitas lintas agama dengan apa namanya etnis China dan seterusnya, itu justru wacana-wacana yang sofistik bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana tidak pamrih, nilai-nilai kemanusiaan itu yang dihadirkan. Sehingga kemudian kodifikasi nilai-nilai itu dijabarkan dalam laku gerakan terutama oleh Gus Durian misalnya. Nah, ada praktek-praktek yang apa namanya menyikapi kontroversi itu sebagai bagian dari cara mencerdaskan orang banyak. Dan ini arifnya Gus Dur justru kontroversi yang dilakukan yang disebut sebagai topong rame itu justru membuka mata hati. Nah, membuka mata hati ini adalah laku apa sofistiknya. Tapi sofistik tidak dalam bentuk ritus atau ritualnya, tetapi kemudian nilai-nilai itu bisa mengedepan karena dalam lagu sufistik itu kan orang dikondisikan untuk sudah membunuh pamrihnya sendiri. Ya istilahnya mati dalam hidup gitu orang-orang sufistik dan oleh karena itu ya pikirannya memang tidak apa namanya tidak bermuatan pamrih. Tapi saya ingin katakan bahwa laku spiritualnya Gus Dur yang oleh Kiai yang mendampingi saya itu disebut sebagai topong rame itu adalah bentuk manifestasi dari sufistiknya beliau dan sufistik yang kemudian bisa dikodifikasi dalam ilmu sosial. Nah, tadi saya mengkodifikasi sebagai proses membongkar kontroversi supaya ketemu pemahaman yang lebih mengendap dan muaranya adalah eh, julukan aneh pada saat hidup karena selalu menghasilkan kontroversi, tetapi justru dirayakan sebagai tokoh humanis setelah wafat dan kemudian menjadi guru bangsa macam-macam. Jadi hal yang apa namanya ketika masih dijalani sebagai pelaku topong rame itu tidak menjadi kesadaran penting dan justru karena beliau sanggup memahamkan realita dari perspektif yang berbeda-beda. Lalu kemudian di kalangan Nahdliyin beliau dijuluki atau diakui sebagai wali dan dia tetap saja intelektual, cendekia, tokoh demokrasi dan seterusnya. Nah ini praktek sufistik dalam bentuk topogrami itulah yang tidak banyak yang melakukan dan kalaulah ada itu apa namanya misalnya saya ambil contoh misalnya Kiai dari Jogja Gus Miftah misalnya itu justru ngurusi apa namanya para pekerja seks komersial yang justru dikawal apa namanya keislamannya dan kemudian kesabaran untuk bisa apa namanya menerima realita seperti itu justru diromantisir oleh Habib Lutfi yang notabene adalah ahli tasawuf terkemuka di negeri ini dan justru dikonfirmasi bahwa ya sudah kalau Gus Miftah memang ibaratnya itu menjadi bengkel motor yang rusak atau kendaraan rusak yang kecipratan apa namanya eh, oli dan seterusnya itu adalah keniscayaan ya sudah itu risikonya ketika Qadimul ilmnya Gus Miftah itu ada di jalur mengurusi pekerja seks komersial dan ini kalau tidak didasari dengan apa kode-kode etik atau apa namanya mengasah ke sufian
diri sendiri dan kesufiannya jamaah itu tidak bisa ter apa namanya terjawantah. Sehingga ada banyak hal-hal yang aneh yang justru terjelaskan oleh laku spiritual sebagai sufi daripada kodifikasi dan adu dalil fikih gitu. Itu itu kira-kira sekedar sebagai penjelasan apa yang saya maksudkan sebagai laku sufistik, bukan laku ritualnya, tetapi kemudian bekerja dengan komitmen etik, tidak punya pamrih untuk dirinya sendiri, dan itu semua adalah bentuk dari khotimul ilmu supaya ilmu yang dibagikan itu bagian dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas. Baik, Prof. Niki sebenarnya sudah menjawab karena sudah di niki ya, dijawab di kolom chat. Berarti ini Prof ya, saya izin menanggapi barusan laku sofistik itu berarti lebih kepada amalan hati, Prof ya, daripada Ya, ritual yang kita lakukan dengan jasad badan kita, Prof ya. ya, ya, Iya, ya. baik, baik, baik. Saya kasih contoh ya, misalnya Gus Dur ketika tanya kepada santrinya, mana sholatmu? Lalu tadi saya sudah sekian rakaat. Katanya. Mhm. Bukan sholat itu yang saya maksudkan. Sholat itu menandakan kesucian hati, lalu kemudian menjadi pribadi yang paripurna untuk bisa menghadapkan, mempertanggungjawabkan tindakannya. Sehingga mana sholatmu itu, kelakuanmu sudah cocok dengan ritual sholatmu apa tidak. Gitu. Nah, Baik, ketika baik. kita mempelajari agama kan berhenti di fikihnya, berhenti di syariatnya. Padahal di balik itu ada, ya mungkin bahasanya orang awam itu adalah spiritualitasnya, dan laku spiritual itulah yang diniscayakan kontroversi karena keberbiaan nilai itu ya memang memerlukan apa kesucian hati itu tanpa harus apa namanya ujub, tanpa harus untuk menonjol-nonjolkan diri, dan justru harus memanusiakan manusia dalam konteks Gus um, Miftah tadi, ya dia dihujat orang banyak dan kemudian justru cengengesan dan terusnya. Jadi ini ada sekian banyak laku-laku spiritual yang diartikulasikan dengan perilaku nyentrik. Justru karena laku spiritual itu menuntut penjungkir balian penglihatan, dan 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 penjungkir balian itu ya tadi saya contohkan, dan eh, kita tidak terbiasa ngomong begitu karena kita terjebak dalam empirisisme. Yang kita lakukan itulah yang kita kodifikasi dan tidak ada makna selain yang terobservasi. Sehingga hal-hal yang sifatnya laku spiritual dan justru menandai kematangan akidahnya itu justru hilang, dan disitulah kemudian orang kampus gagap atau tidak dengan Hmm. mudah menerima praktek-praktek nyentriknya para kiai gitu. Karena mungkin ini Prof ya, kalau kita perhatikan tadi justru aku sofistik ini merupakan manifesting dari syariat atau fikih yang tadi kita pelajari Prof. Begitu Prof kira-kira. Ya, nah problemnya adalah dalam kodifikasi fikih atau syariat atau orang-orang syari itu kan sibuk dengan kodifikasi normanya, bukan sibuk mematangkan komitmen normanya. Hmm. Jadi sibuk kodifikasi norma, lalu di masing-masing pengusung norma itu kan ada mazhab-mazhab sendiri. Nah, saya belajar dari para kiai di pondok-pondok itu justru untuk bisa matang dan disebut kiai itu syaratnya itu lolos Bahsul Masail, sekian kali Bahsul Masail, dan lolos Bahsul Masail itu adalah lolos perdebatan mazhab. Sehingga masing-masing orang itu punya mazhabnya sendiri dan membuat judgement atas dasar mazhab yang diyakininya sendiri tanpa harus mengolok-olok pihak yang lain. Karena punya kaidah fikihnya sendiri yang menjustifikasi pilihan-pilihannya, tapi di ujung akhir itu harus dijustifikasi dengan apa ya istilahnya di kesucian hati dan spiritual, laku-laku spiritual itu, dan itulah yang tidak dengan mudah dikodifikasi dalam ilmu empiris di Hmm. ilmu yang kita hadapi, sehingga disitulah kemudian kita masih gagap mempertemukan agama dengan realita atau praktek sosial. Baik, 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 baik. Iya Prof. Niki karena tadi sempat menyinggung nih ya,
para akademisi di kampus gagap dengan eh, perilaku yang ditunjukkan secara eksentrik begitu nggih oleh para praktisi Iya, keilmuan di luar iya, kampus. Niki ada pertanyaan, Prof. iya. Jadi eh, Ibu Mutijah nggih. Prof Purwo izin bertanya, apakah sufisme dapat diterapkan berbarengan dengan keilmuan di kampus? Mohon penjelasannya, Prof. Monggo, Prof, langsung aja. Ya, tadi saya saya tadi menunjukkan tadi eh, laku ilmiahnya Gus Dur dengan pemahaman sufistiknya itu kan disalahpahami orang, lalu ketika disalahpahami orang, lalu jawabnya Gus Dur, ah, gitu aja kok repot. Ya, gitu aja kok repot itu pemahaman saya. Saya mengajar mata kuliah metodologi penelitian dan saya pernah membuat video video di balik makna begitu aja kok repot itu sebetulnya bisa dinarasikan kalau kita seksama mengikuti mazhab keilmuan tertentu. Tadi misalnya laku spiritual itu bisa menghasilkan apa namanya fenomena disebut sebagai topong rame ya. Nah, topong rame itu kan ya justru ketika posisinya berbeda-beda, justru dia membalik posisi itu dan kemudian ya seolah-olah Gus Dur itu membiarkan dirinya diterpa kontroversi, tetapi pada saat yang sama gitu aja kok repot gitu. Nah, ini inilah yang saya maksudkan bahwa eh, titik pandang tertentu itu bisa dinalar dengan metodologi tertentu, tetapi yang menalar dengan metodologi tertentu harus sadar bahwa ada metodologi yang lain yang bisa dipakai juga gitu. Dan oleh karena itu ya nggak perlu apa namanya serius amat untuk terjebak di dalam kontroversi. Apalagi kaidah keilmuan yang ada itu kan harus menunjukkan novelty sambil membantah yang dilakukan oleh ilmuwan yang sebelumnya. Ya, ini kalau Anda sudah Bapak Ibu sudah pernah nulis tesis apa namanya atau disertasi kan selalu ditanya novelty-nya apa gitu dan cara menunjukkan novelty adalah dengan menyandingkan dengan evidennya orang lain dan kemudian dengan membanding-bandingkan itu kemudian bisa dijustifikasi. Nah, kalau realita itu memang kompleks dan mensyaratkan penglihatan yang sifatnya interdisipliner, kita tidak terbiasa berpikir interdisipliner. Justru disiplin itu adalah penanda kemunafikan yang harus dirawat atau ditanda apa namanya konsistensi yang harus dirawat tapi konsistensi yang picik itu. Jadi 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 apa namanya eh, agama sebagai realita politik ya memang tidak tidak semestinya dikotak menjadi ilmu politik tertentu ya atau ilmu sosial tertentu dan titik temunya adalah di dalam proses transformasi yang sifatnya profetik itulah profetiknya itu kan justru bisa eh, mengkomunikasikan secara bijaksana. Saya ingin tambahkan yang tadi tidak sempat saya presentasikan dengan baik. Eh, ilmuwan ketika sudah punya ilmu itu dituntut untuk menjadi lebih bijaksana. Justru ketika ada kontroversi atau pemahaman yang berbeda-beda, ilmuwan itu harus bisa mengkomunikasikan apa yang perlu dikomunikasikan secara bijaksana. Dan lagi-lagi dalam tradisi NU yang saya selama ini amati, kiai-kiai itu selalu apa tepo-tepo atau lebih mengedepankan performativity daripada performance. Kalau ilmu orang-orang di ilmu kampus itu ini normanya performanya harus begini, tetapi karena kiai itu terbiasa apa namanya mendampingi jamaah, mendampingi warga yang berada dalam situasi tertentu, maka situasi tertentu yang dihadapi oleh jamaah itu diperhatikan betul-betul dan oleh karena itu kalaulah pertanyaannya sama yang diajukan kepada kiai, jawabannya itu bisa berbeda-beda tergantung siapa yang dihadapi. Dan ini adalah performativity yang dipraktekkan oleh kiai-kiai yang mungkin kita sebut sebagai kiai kampung atau kiai yang tidak punya branding ilmiah ala kampus itu. Dan itulah yang justru menjawab masalah karena realita itu ketika dipotret itu meniscayakan kontroversi dan kontroversi itu dihakimi dengan keadaan orang yang bersangkutan dan itu cara berpikir performatif bukan performance based. Nah, kita di kampus karena ikut dalam cara berpikir
yang positivis, yang mengandalkan objektivitas, kita menjaga jarak terhadap realita, dan kemudian kita punya norma untuk menghakimi, dan kemudian kita menghakimi pelaku dengan norma yang fix, sama untuk semua situasi kondisi. Dan pada saat yang sama itu justru justru tidak adil. Nah, sanggup membicarakan realita yang kompleks dengan kejelasan posisi dan kondisi, dan kemudian bisa memberikan arahan yang pas untuk masing-masing orang, istilah saya tadi performativity, itu adalah laku yang bijaksana. Dan saya di Sipol yang mengampu mata kuliah kebijakan publik pun tidak berani mengaku ahli kebijaksanaan. Karena yang kami pelajari itu nggak sampai pada level bijaksana. Kami hanya menggunakan kata apa namanya kebijakan, bukan kebijaksanaan, karena maknanya beda. Kalau kebijaksanaan itu sudah terkait dengan wisdom, dan kebijakan yang kami ajarkan kepada mahasiswa itu hanya sebatas hitung-hitungan. Ya, ya, setara dengan orang-orang fikih tadi yang hanya hitung-hitungan atau hargaan bahwa ini halal atau makruh atau haram, lalu kemudian pahalanya berapa kali lipat, dan itu kan jenis hitung-hitungan. Dan dan justru justru tadi eh, mengkaitkan dengan metode berpikir yang berbeda-beda, yang tidak harus difikskan jawabannya. Termasuk hoax yang sekarang ini beredar, merepotkan media sosial kita, itu kan masing-masing orang itu sibuk dengan versi kebenarannya sendiri, apalagi mereproduksi kebenaran yang sepihak itu, dan bukan hanya kita ketahuan bodohnya, tetapi juga tidak bijaksananya ketika kita melihat persoalan apa dari sudut pandang yang kita ingin apa usung sehingga mau benar sendiri gitu. Mudah-mudahan itu bisa apa meredakan kegalauan yang penanya tadi. Baik, Niki semoga sudah menjawab Prof. Baik, kami kembali mengingatkan kepada para peserta, bila ada yang ingin bertanya atau menyampaikan komentar dapat langsung mengangkat tangan melalui fitur raise hand dan menyampaikan secara verbal atau dapat menuliskannya di kolom chat. Untuk itu sembari menunggu pertanyaan, oh Niki ada yang bertanya tadi, saya mau bertanya Prof, tapi kebetulan ada yang bertanya di apa chat, saya bacakan Prof ya. Silakan. Bagaimana menurut jenengan Niki yang nanya Prof tadi, sama dengan yang tadi, yang sebelum ini. Bagaimana menurut Prof Purwo sebaiknya dengan performance dan performativity di PTU dan PTKI? PTU itu apa, Mas? Eh, Mungkin perguruan tinggi umum Prof dan PTKI perguruan tinggi khusus Islam nopo sepertinya ngoten Prof kira-kira. Eh, baik, eh, yang tadi saya gunakan sebagai stereotip itu di perguruan tinggi umum ya, dan di PTKI saya kira eh, santri-santri atau mahasiswa masih menyaksikan bagaimana performativity kiai itu hadir, dan apa namanya saya harus tambahkan bahwa kiai tadi itu senantiasa punya keunikan cara pandangnya sendiri, ya, apalagi tadi kalau dalam tradisi NU misalnya kiai-kiai itu ya diminta untuk konsisten bermazhab, dan konsisten bermazhab dari hulu ke hilir itu menjadikan proposisi yang bersangkutan itu unik, dan proposisi yang unik itu lalu kemudian kalau apa digunakan untuk membuat judgement, ya judgementnya niscaya performatif karena kesadaran akan konteks. Nah, em, hanya saja saya menangkap kesan di perguruan tinggi Islam di bawah Kemenak itu justru berpretensi untuk mengikuti model model di perguruan tinggi umum. Itu yang saya agak khawatir, karena justru saya menengarai itu sebagai ketidakbijaksanaan, justru menurunkan isi hati atau spiritualitas sekedar sebagai hitung-hitungan fikih, itu menurut saya justru justru bermasalah. Dan di sini kemudian perlu literasi tentang apa ya rezim kebenaran ya, dalam bahasanya Foucault ya. Eh, Apa namanya regime of truth yang dipakai itu harus dijadikan kesadaran atau sandaran. Kalau orang punya regime of truth-nya sendiri,
dan kemudian itu digunakan untuk menghasilkan judgement. Judgement itu niscaya menjadi performatif dan pada saat yang sama tidak harus memutlakkan jawaban. Nah, saya nggak bisa memetakan perguruan tinggi mana belok atau condong kemana karena kalau ngomong perguruan tinggi kan hanya pemetaan secara umum karena di dalamnya tetap saja ada orang yang berbeda-beda. Di Universitas Gadjah Mada pun juga ada orang yang apa eh, kader dari pesantren dan sejak kecil dididik pesantren bahkan masih memiliki pesantren, sejumlah dosen itu juga kiai. Jadi jadi saya harus hati-hati tidak melakukan over generalization, generalisasi yang berlebihan. Ini ada yang tadi ngomong tentang perubahan iklim tadi siapa ya Mas ya? Niku nopo dibacakan, Prof? Yang Silakan. kedua saya bacakan. Ini sepertinya komentar, Prof. Jadi saya izin bacakan. Perubahan iklim ini banyak ilmu politiknya, Pak, antar lembaga. Terlebih sejak Kementerian LH bergabung dengan Kementerian Kehutanan. Di Bappenas dan di Kemenkeu juga ada organisasi yang mengurus perubahan iklim. Ego sektornya tinggi. Sehingga menyelesaikannya tidak bisa dengan satu ilmu saja. Sedang kadang masing-masing ilmu juga ada trade-off-nya. Biar pemerintah saja yang menata organisasi. Mungkin dengan bisa berkomentar juga, Prof. Monggo. Ya, saya menulis disertasi tentang politik lingkungan. Tesis saya juga tentang sustainable development dan dalam disertasi saya juga saya telah KLH model lama ya sebelum digandingkan dengan kehutanan dan ada benar memang ada nuansa politiknya dan saya sudah mencoba untuk memahami itu. Tapi memang cara berpikir untuk bisa mengatasi perubahan iklim yang sifatnya lintas ilmu itu eh, sangat sulit untuk diwujudkan justru karena tradisi berpikir yang parsial-parsial tadi, yang ya seolah-olah itu dunia keilmuan itu hanya mengkodifikasi normal lalu normal sudah dikodifikasi, orang engineering punya rumusan sendiri, punya psikologi punya sendiri dan seterusnya yang menjadikan fenomena interdisipliner namanya perubahan iklim itu gagal diwujudkan. Salah satu contoh begini, ketika ngomong perubahan iklim itu kita harus membalik cara berpikir energi yang tadinya atau selama ini didudukan sebagai solusi itu jadi menjadi masalah. Jadi kalau kalau kita tidak sanggup membalik cara berpikir, lalu kemudian sambil kita merayakan misalnya contoh apa jargon yang sedang mengedepan itu transisi energi. Seolah-olah transisi energi itu bisa dilakukan dengan menghitung siapa memproduksi apa berapa lalu kemudian akan tercapai tujuannya. Nah, kalau yang dihitung itu hanya apa namanya produksi energi, konsumsi energi terus-menerus dilakukan, nah itulah yang menyempurnakan perubahan iklim, bukan menghentikan perubahan iklim. Dan kemudian cara berpikir yang apa namanya mengedepankan atau menyadari tentang batas-batas pertumbuhan, lalu membalik cara berpikir gimana ya tidak rakus secara ekonomi, secara ekonomi menghapuskan nalar rakus dalam ekonomi itu itu yang tidak pernah terjadi selama ini. Sehingga kalau apa namanya atas nama efisiensi tapi kemudian Anda memindahkan bebannya ke pihak lain dan terusnya itu tidak dibicarakan secara lebih seksama, eh, jargon global yang disebut sebagai trilema bukan dilema itu 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 kita tidak bisa mengikuti dalam kesepakatan global. Perubahan iklim itu memerlukan proses transformasi di dalam pengelolaan energi. Sengaja saya menggunakan kata transformasi bukan transisi. Dan transformasi itu mengubah nilai-nilai. Nah, mengubah nilai-nilai itu tidak bisa dilakukan oleh teman-teman yang cara berpikirnya teknokratik. Dan pemerintah sekarang ini menggunakan cara pikir yang sangat-sangat teknokratik. Semuanya diasumsikan bisa dihitung dan kemudian hitungannya itu justru meleset karena selama ini teknokrasilah yang bertanggung jawab untuk menggiring perubahan iklim itu karena proses-proses ekonomi yang di saya itu justru dirapikan dengan teknokrasi dan atas nama teknokrasi itu kemudian tetap dilojor sebagaimana biasanya padahal tuntutannya adalah membalik nilai.
perubahan nilai itu. Sehingga kalau kalau perubahan nilai itu tidak dibahasakan dalam bahasa ilmu masing-masing, ya ya kemudian eh, antusiasme atau janji politik untuk mengekang perubahan iklim berapa angkanya itu ya tidak realistis karena keniscayaannya adalah politik nilai dan politik nilai itu kita belum berhasilkan dan di sini ada para teknokrat yang notabene adalah orang kampus atau lulusan kampus yang menjadi operator dari proses perubahan nilai itu dan dia tidak terbiasa untuk mengubah nilai. Yang ada adalah mengubah angkanya berapa persen, bukan nilainya diganti dari apa ke apa. Sehingga tadi proses transformasi tadi menjadi tidak mengedepan. Dan kalau memang tadi cara pikir interdisipliner itu bisa dibangun dan yang membangun itu adalah kampus, maka kampus menjalankan fungsi khodimul ilm dengan baik. Karena di balik ego sektoral itu sebetulnya akarnya adalah ego ilmuwan masing-masing yang membackup konsep-konsep yang sudah ada. Sehingga orang politik merasa paling benar, tapi hanya benar secara politik. Orang ekonomi juga merasa paling benar, tapi benar hanya skala ekonomi. Padahal dua-duanya harus apa namanya membongkar asumsinya dan bergerak dengan asumsi baru dengan nilai baru. Di sini kemudian komitmen nilai yang diajarkan atau digariskan dalam ilmu sosial transformatif itu itu kita masih kelabakan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Wah, baik Prof. Terima kasih. Ini eh, kebetulan saya mahasiswa Prof di Fakultas Pertanian dari Departemen Hawa dan Penyakit Tumbuhan. Kita Mhm. membicarakan mengenai perubahan iklim itu sangat erat Prof dengan disiplin ilmu yang saya pelajari begitu. Dimana Oke. kalau kita di kesehatan masyarakat manusia Prof ya, kita mengenal adanya mungkin pandemi kemarin itu kan kalau di yang saya pelajari di pertanian itu juga mirip Prof. Jadi perubahan iklim itu dapat memicu adanya pandemi pada tumbuhan begitu Prof. Kalau yang kita takutkan mungkin COVID Prof ya. Nah, kalau yang petani takutkan tuh walang Prof. Jadi seperti misalnya kemarin ada kasus di NTB nih Prof. Ada miliaran mungkin, miliaran belalang namanya belalang kembaran itu datang dan merusak lahan. Sekitar ribuan hektar lahan itu rusak di sana Prof. Nah, ini mungkin ini nggih, menjadi isu bersama kalau iklim niki bukan lagi satu disiplin ilmu yang harus harus menyelesaikan, tapi tadi nggih interdisiplin dan kita rasa menjadi PR kita bersama di akademisi baik itu di UGM ataupun kampus-kampus lain dan ini semoga bisa menjadi perhatian kita. Begitu, Prof. Mungkin ini, Prof, Oke, saya izin membacakan pertanyaan lagi, Prof. monggo, monggo. Assalamualaikum, Prof. Purwo. Bagaimana implikasinya dari hikmah keilmuan kampus ini dengan perpolitikan Pilpres yang akan ditunaikan 2024 nanti sehingga Indonesia bisa menghasilkan pemimpin yang tablik, sidik, amanah, dan fatona. Monggo, Prof. Oke, terima kasih. Eh, saya tidak berharap ada perubahan radikal dari Pilpres yang akan datang, karena gamenya sama, gamenya menang-menangan. Yang kedua, eh, yang tadi kita gariskan tadi kan politik nilai nggak ada, bahkan bahkan yang dikeluhkan adalah penggunaan otoritas em, pemerintah, otoritas negara dan seterusnya yang itu justru ditandai oleh praktek-praktek yang tidak etis dan itu eh, di satu sisi saya terkejut kenapa tiba-tiba di Indonesia ada pembicaraan tentang etik gitu karena selama ini saya sudah sangat skeptis gitu dan pada saat yang sama proses untuk berpolitik dengan cara baru dengan kepemimpinan baru itu tidak ada. Selama ini game yang sama-sama maksudkan itu adalah gamenya memperdaya warga negara karena hadirnya tim survei dan kemudian proses promosi kampanye itu justru apa namanya merongrong akal sehatnya warga negara, bukan mengkondisikan warga pemilik negara itu kemudian justru berwacana bersepakat bikin apa namanya usulan-usulan kritis dan usulan-usulan kritis itu kalau ada itu ya hanya hanya ditata atau didengar
Eh, Katakanlah misalnya ada wacana perubahan, nggak jelas juga perubahannya itu apa, menuju kemana, dengan cara apa, itu nggak jelas. Hanya 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 mensopankan ya politik identitas. Pokoknya kami perubahan gitu. Perubahan apa juga nggak jelas. Maksud saya itu gini, kalau saya lihat politik atau persiapan pemilihan umum di negara-negara industri itu, kalau mengusulkan kebijakan itu sangat detail, sangat rinci, sampai pada level duit untuk mengusung perubahan itu dari mana. Sehingga kemudian kalau partai tertentu mengusulkan proses kebijakan tertentu, itu sampai level implikasinya pajaknya naik berapa. Gitu. Nah, kita nggak pernah apa namanya punya wacana atau narasi konkret seperti itu. Dan kalaulah ada debat yang sekarang ini kita sedang tunggu-tunggu, itu ya oleh para ahli survei juga dikonfirmasi bahwa debat itu tidak terlalu banyak mengubah pilihan orang, dan dan debat itu pun juga hanya hanya berebut undecided vote gitu. Jadi jadi proses transformasi itu tidak terlalu berjalan, dan transformasi yang tidak jalan itu karena eh, warga negara tetap saja direduksi sekedar sebagai pemilih, bukan warga negara itu sebagai warga yang harus berkomunikasi politik, menggalang kebersamaan, dan kemudian mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan civil society, sebagaimana kita dengar di dalam diskurs hari ke hari, tetap saja semakin lemah. Dan kalau memang poros demokratisasi itu adalah kekuatan civil society yang bijaksana, yang sanggup untuk istilah saya meredam, meredakan kerakusan, itu itu tidak terjadi, ya ya banyak hal-hal besar itu ya tetap saja as it is, tetap saja politik sebagaimana biasanya, politik as usual. Itu anu, skeptisisme saya terhadap proses pemilu untuk bisa dicadangkan menjadi jalur untuk berkembangnya politik yang transformatif, apalagi sampai pada level politik yang sifatnya apa namanya profetik gitu. Silakan. Baik, Prof. Niki mungkin tadi semoga menjawab ya kepada Ibu atau Bapak Atin niki. Baik, niki saya izin bacakan pertanyaan lagi, Prof. Oke. Bagaimana pandangan Prof Purwo tentang fenomena matinya kepakaran dan dinamika pergeseran otoritas keilmuan, dalam Hmm. kurung influencer, YouTuber, atau Ustadz seleb? Monggo, Prof. Ya, itu sangat terasa di negara-negara industri di mana profesi yang sudah mapan itu dengan mudah ditelikung oleh para pengguna sosial media. Itu memang memang real. Tetapi eh, di masyarakat sebetulnya tidak harus sampai segelisah itu, sepanjang ini sepanjang eh, pemerintah menyadari bahwa ada pengetahuan-pengetahuan di luar domain pemerintah, dan pengetahuan-pengetahuan yang ada di luar domain pemerintah itu justru menjadi basis untuk governing, ya. Basis untuk apa namanya eh, mengajak untuk menelaah secara lebih seksama. Nah, eh, di Indonesia memang kepakaran itu menjadi variabel penting untuk membackup keabsahan kebijakannya pemerintah. Sehingga sebagai contoh ya, kalau naskah undang-undang sudah ada naskah akademik, lalu sudah kelihatan keren gitu. Atau apa namanya, kalau ada apa namanya isu apa, lalu kemudian suara akademisi. Ya, kita tidak sampai sehilang itu sebagaimana yang dinarasikan di Amerika atau di negara-negara industri gitu. Nah, eh, yang menjadi penting adalah justru menggunakan sosial media itu sebagai apa eh, ruang debat, ruang kontestasi, dengan catatan ada proses moderasi, sehingga hilangnya kepakaran itu ya nggak harus jadi soal.
sepanjang pakar itu bisa mengkomunikasikan apa namanya pemahaman-pemahaman sophisticated yang dimiliki sebagai acuan untuk berpikir gitu. Nah, em, di Indonesia kepakaran itu kesan saya masih belum belum pudar karena eh, ada semacam kecanduan dari kepakaran untuk proses-proses kebijakan di negeri itu, di negeri kita. Dan justru poin pentingnya adalah kecanduan kepakaran ini itu sebenarnya adalah anomali dalam demokrasi karena rakyat yang harusnya berdaulat itu diambil alih perannya oleh pakar. Jadi eh, para pakar termasuk kami-kami di kampus ini eh, tanpa ikut proses pemilihan pemilu dan seterusnya, tapi kemudian kita punya akses untuk menelaah berbagai macam kebijakan yang itu harusnya adalah domennya para politisi, para policy maker. Jadi jadi di Indonesia kesan saya ya memang ada meredanya kepakaran dan kemudian pakar tidak boleh ngomong seenaknya sendiri atau asal tahu. Tetapi pakar-pakar yang menjual ilmu itu juga ketahuan ya. Artinya artinya membuat survei demi memuaskan kliennya saja itu juga eh, mudah terdeteksi dan kalau adanya ilmu pembanding baik yang ilmunya pakar maupun tidak pakar itu bisa dilakukan, justru pakar dituntut untuk bisa berkomunikasi secara lebih seksama dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti dan saya tidak mudah untuk melakukan hal macam itu. Monggo, silakan. Baik, niki semoga menjawab ya untuk Bapak Fikri. Oke, baiklah, sampai kita di penghujung acara, Prof. Mungkin sebelum ditutup, jenengan berkenan memberikan closing statement satu atau dua kalimat. Monggo, Prof. Oke, ilmu sosial profetif yang mencoba untuk menggabungkan agama sebagai knowledge enterprise yang termasuk ada tradisinya sangat panjang di Indonesia. Sejauh ini memang bisa disandingkan dengan kegiatan akademik, kegiatan keilmuan di kampus dan untuk bisa membuatnya lebih klop, saya mengusulkan penegasan atau proses mendiskusikan secara lebih seksama eh, ilmuwan sebagai khodimul ilm. Jadi ilmu itu justru dilayani oleh ilmuwan. Selama ini ilmu itu masih menjadi komoditi barang dagangannya ilmuwan. Dan kalau tradisi Qadimul Ilm itu bisa dijalankan, lalu refleksi teologis yang mendasarinya itu menjadi keniscayaan, dan refleksi praktis di lapangan itu justru akan menjadi sabetan yang paling penting gitu. Dan kemudian tadi eh, jumbuhnya teologi menjadi akhlak, menjadi komitmen etik itu itu masih PR besar dan cara berpikir normatif yang mencoba objektif atau seolah-olah apa namanya eh, itu satu versi ilmiah yang ada itu harus dijandingkan dengan cara berpikir yang tidak objektivis. Intinya adalah cara berpikir yang intersubjektif dan intersubjektifnya orang-orang yang etik yang punya teologi yang sama itu saya kira menjadikan hal-hal yang kita jalani itu tidak tidak lagi kontroversial, tidak lagi membingungkan. Mudah-mudahan itu masa depan ilmu yang kita akan bisa dapati. Eh, Mohon maaf kalau ada yang khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah, Masya Allah, niki Prof. G sangat berani ya statementnya nih. Baik, kalau begitu kami izin menyudahi, Prof. G. Terima kasih banyak kami ucapkan kembali kepada Profesor Purwosantoso dan kepada para peserta yang antusias dalam mengikuti sesi pemateri dan diskusi pada sore hari ini. Kami informasikan bahwasannya webinar Integrasi Ilmu dan Agama bulan ini mengangkat tema besar Islam, Sosial, dan Politik. Besar harapan kami Bapak Ibu dan berpartisipasi pada agenda webinar Integrasi Ilmu dan Agama berikutnya.
yang pada pekan depan insya Allah bersama dengan Profesor Dr. Anana Dia Abrar yang merupakan guru besar Departemen Ilmu Ekonomi UGM. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak dan Ibu. Marilah kita tutup agenda hari ini pada dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafatul majelis. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fahmi selaku moderator mohon maaf dari segala perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin live, Mas, Mbak, Go, bro. Bapak Ibu. Ye. Oke, Atau sa. nuhun. Ye.